Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kisah Islami, mudah-mudahan semuanya saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat-sahabat semua, pada konten ini saya akan membawakan kisah seorang sahabat yang sebelumnya menjadi penentang dakwah Rasulullah SAW, tetapi kemudian Allah memberikan hidayah sehingga di masa-masa akhirnya beliau pembela Islam yang berdiri paling depan. Bukan hanya satu atau dua orang saja pada saat itu. Salah satu sahabat yang akan saya ceritakan kisah hidupnya adalah Suhail bin Amr. Mudah-mudahan ada hikmah juga bisa menjadi bahan renungan buat kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat-sahabat semuanya, berikut kisah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr dikenal dalam sejarah Islam sebagai delegasi yang pandai berorasi, lagi cakap dalam komunikasi publik. Sebagai salah satu pemuka Quraisy, Suhail pernah memusuhi Rasulullah dan umat Islam. Namun kedua putranya, yakni Abdullah dan Abu Jandal, justru menjadi pengikut Nabi. Hubungan ayah dan anak ini kemudian begitu menarik dan memberikan teladan yang baik. Di masa awal tersebarnya risalah Rasulullah, Abdullah dan Abu Jandal segera mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun keduanya bersikap berbeda dalam menghadapi ayahnya, Suhail. Abdullah memilih mengakui keimanan di hadapan ayahnya. Suhail pun murka dan segera mengurung putranya sendiri. Abdullah diikat dengan rantai dan disiksa bertubi-tubi. Namun di kemudian hari, Abdullah berhasil kabur dan hidup bersama umat Islam. Berbeda dengan Abdullah, Abu Jandal memilih merahasiakan keimanannya. Ia merasa tak enak hati dan begitu sayang dengan ayahnya. Ia tak tega menyakiti hati ayahnya. Bertahun-tahun ia pun merahasiakan keimanannya dan terus berada di samping ayahanda. Baik Abdullah dan Abu Jandal yang merupakan sahabat Nabi, keduanya sama-sama menyayangi ayahnya, Suhail, meski dengan sikap yang berbeda. Namun keberanian Abdullah lebih utama karena dengannya ia memiliki kesempatan untuk turut berhijrah dan berperang bersama Nabi. Sementara Abu Jandal kehilangan kesempatan bersama-sama Rasulullah meski keimanan terus kokoh di hatinya. Sekian lama waktu berlalu, Abu Jandal pun akhirnya mengaku telah berislam kepada ayahnya. Betapa kecewa Suhail menghadapi putra tercintanya mengikuti Rasulullah sebagaimana putranya yang lain. Suhail merasakan kecewa karena kehilangan dua putranya. Ia pun mengurung Abu Jandal dan mengikatnya dengan rantai. Ketika perjanjian Hudaybiyah dihelat, yakni perjanjian damai antara umat Islam dan kaum kafir Mekah, Suhail menjadi delegasi perwakilan Quraisy. Ia menandatangani perjanjian dengan Rasulullah. Baru saja perjanjian itu dibuat, Abu Jandal datang tergopoh-gopoh dengan rantai yang masih terikat di kakinya. Ia berhasil kabur dan datang meminta pertolongan kepada Rasulullah dan umat Islam. Suhail melihat Abu Jandal dan segera menyeretnya kembali untuk pulang. Rasulullah berusaha menolong Abu Jandal, namun perjanjian Hudaybiyah sudah terjadi. Salah satu isinya yakni siapa saja yang datang ke Madinah dan penduduk Mekah harus dikembalikan ke Mekah. Suhail berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, inilah kesempatan pertama. Kamu harus kembalikan dia Abu Jandal kepadaku." Rasulullah bersabda, "Kita belum menyelesaikan kesempatan ini." Suhail menjawab, "Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan berdamai denganmu lagi dalam urusan apapun selamanya." Rasulullah berkata lagi, "Kalau begitu, bolehkan dia saja untukku. Aku tidak akan menyerahkannya kepadamu," jawab Suhail. Nabiullah terus membela Abu Jandal, namun Suhail bersikeras membawa kembali putranya meski nantinya hanya akan disiksa. "Aku tidak akan menyerahkannya." Rasulullah pun akhirnya berlapang hati. Beliau kemudian mendoakan Abu Jandal, semoga Allah berikan kepadanya jalan keluar dan kelapangan. Abu Jandal pun dengan sabar kembali ke Mekah. Ia kembali disiksa hingga kemudian berhasil kabur dan melarikan diri bersama muslimin lain ke sebuah tempat dekat Jeddah bernama Ghufur. Komunitas baru ini kemudian membuat sulit para pedagang Mekah yang hendak ke Suriah. Akhirnya, kaum Quraisy pun mengizinkan mereka untuk pergi ke Madinah. Abu Jandal lah yang memimpin rombongan ke Madinah. Ia akhirnya dapat bertemu lagi dengan saudaranya Abdullah.
dan hidup bersama umat Rasulullah di kota Nabi. Namun ia masih begitu sayang dengan ayahnya. Ia, sebagaimana pula Abdullah, berharap ayahnya dapat memeluk Islam. Ketika tiba hari paling bersejarah, yakni Fathul Makkah, Muslimin berhasil menguasai Ka'bah. Abu Jandal dan Abdullah meminta keamanan bagi ayahnya, Suhail. Rasulullah pun memberikan jaminan keamanan bagi Suhail bin Amr. Sementara itu, Suhail bersembunyi di dalam rumahnya karena ketakutan melihat begitu besarnya pasukan umat Islam. Abu Jandal dan Abdullah pun segera pergi ke rumah ayahnya, rumah di mana mereka dibesarkan. Suhail enggan membuka pintu, namun Abu Jandal dengan sifat pengasihnya meluluhkan hati ayahnya. Ia kemudian memujuk ayahnya untuk beriman. Abdullah pun turut masuk ke dalam rumah dan menyampaikan bahwasanya Rasulullah menjamin keamanan untuknya. Baik Abdullah maupun Abu Jandal telah memaafkan ayahnya yang telah menyiksa keduanya di masa lalu. Keduanya begitu menyayangi ayahnya dan berusaha keras membujuk sang ayah untuk beriman. Keduanya tahu sang ayah sebetulnya memiliki keimanan di dalam lubuk hatinya. Hanya saja ia memiliki kesombongan sebagaimana pemuka Quraisy lain enggan bersyahadat. Suhail pun terenyuh melihat kegigihan dan kasih sayang kedua putranya. Ia pun kemudian keluar rumah menemui Rasulullah dan mengikrarkan syahadat. Di jauh hari sebelum Fathul Makkah, Rasulullah pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwasanya Suhail kelak akan beriman dan kemampuannya akan bermanfaat bagi umat. Ucapan Rasulullah sungguh benar adanya. Sebagaimana dua putranya, Suhail pun kemudian menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Dengan kecakapannya berbicara, Suhail mengambil peran dalam dakwah Islam. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Suhail mengambil peran penting dalam menangkal kemurtadan di kota Mekah. Saat meletus perang Al-Yamamah, Abdullah turut serta dalam barisan pasukan. Muslimin mengucapkan ucapan duka kepada Suhail dan Abu Jandal. Bagi Abu Jandal, kematian saudaranya menginspirasi untuk bersemangat menjadi mujahid, membela agama Allah. Bagi Suhail, ia mengatakan bahwasanya ia berharap Abdullah putranya yang syahid itu kelak dapat memberikan syafaat untuknya. Demikian kisah Suhail bin Amr dan kedua putranya. Mereka bertiga menjadi sahabat Rasulullah, pembela agama Islam hingga akhir hayat. Kisah mereka menjadi teladan tentang bagaimana hubungan akrab ayah dan anak yang saling menyokong dalam keimanan dan saling berkasih sayang dalam ketaatan. Mudah-mudahan kisah ini ada hikmah dan menjadi bahan renungan buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.